sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang artikel yang saya usung, yaitu berjudul Islam, Pluralisme dan Indonesia. Artikel ini diusung untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki geografis yang sangat luas, yang masuk terbesar di dunia, yaitu dia membentang dari Sabang sampai Merauke kan. Dan di Indonesia sendiri itu berdasarkan data dari pemerintahan, yaitu Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tahun 2004 Indonesia itu memiliki 17.504 pulau. Habis itu diantaranya 7.870 pulau yang telah bernama dan 9.634 yang tidak bernama. Dari perpecahan tersebut, dari pulau-pulau tersebut, yang berpulau tersebut itu pasti akan menciptakan keanekaragaman budaya di setiap daerahnya masing-masing. Dari berbagai keanekaragaman yang ada di negara ini, itu timbullah suatu pertanyaan, itu mengapa sih kok mereka itu masih mau bersatu dan bersedia menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana padahal jika mereka mengikutinya itu kan pasti memiliki berbagai perbedaan, mereka itu akan berbeda-beda, yang riskan timbul perpecahan. Tapi kenapa mereka bersatu, yang padahal juga jika mereka itu mampu untuk membuat hierarki tersendiri, yang mana sudah sesuai dengan adat kebiasaan mereka, budaya mereka, jadi tidak perlu bingung-bingung untuk mempersatukan masyarakat yang ada. Jawabannya itu karena mereka itu ada kisah penjajahan. Kalau kalian pasti belajar dulu kan, nah itu ada kisah penjajahan. Mereka itu berangkat dari satu nasib, mereka itu berjuang melawan penjajahan. Dan ketika Indonesia merdeka pun, Indonesia itu menciptakan semboyan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu merupakan ide yang lahir dari keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke tadi itu. Nah itu Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semangat pluralisme Indonesia, itu semangat dari keberagaman Indonesia yang harus ditanamkan di hati setiap masyarakat, setiap individu warga negara, agar mereka itu tetap bersatu di tengah-tengah diferensiasi sosial di berbagai lapisan masyarakat. Kemudian keberadaan agama plural di negara Indonesia itu merupakan bukti dari pengimplementasian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini sudah ada sejak Indonesia menyatakan kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintahan. Nah, ke-6 agama itu yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dan setiap negara itu memiliki kewajiban untuk memeluk salah satu dari agama tersebut, tapi juga berhak untuk memilih atau menentukan kepercayaan apa yang mereka anut dan imani. Nah, Islam pun sendiri sebagai agama yang mayoritas di Indonesia memiliki ajaran yang mengajarkan bahwasannya sikap menghargai dan toleran terhadap pemeluk agama lain, atau sering disebut dengan non-muslim, adalah mutlak untuk dijalankan sebagai dari keberagaman kualitas. Namun dalam Islam, pandangan bahwa semua agama adalah sama itu tidak diperkenankan. Jadi Islam itu mereka itu menghargai agama lain, namun mereka itu harus tetap yakin bahwasanya agama mereka lah yang paling benar. Itu karena Indonesia itu kan mayoritas agama Islam, maka pemerintah itu membentuk Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu atau MUI pada tanggal 28 Juli 2005 menerbitkan bahwa fatwa untuk pelarangan pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme itu didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, yang karena
dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Dari pluralisme yang dijelaskan di sini itu sangat menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Islam. Islam memang mengajarkan bahwasanya masyarakat itu harus saling toleransi, tapi dalam keberagaman berakidah itu Islam menolak keras yang lainnya, karena ini berkaitan dengan ketuhanan. Itu pluralisme sendiri itu sejatinya banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap pandangan pluralisme itu adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Walaupun ada sebagian pendapat bahwa solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Dari melalui fatwa MUI ini dapat dinyatakan dengan tegas bahwasanya umat Islam itu memang harus meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar. Hanya Islamlah yang agamanya akan membawa penganutnya ke jalan surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menjadikannya jaminan yang seorang itu akan masuk surga. Yang perlu dicatat itu sikap eksklusif umat Islam itu terhadap orang kafir adalah hanya dalam hal yang bersifat akidah dan ibadah, dan tidak berlaku untuk urusan muamalah dan masalah-masalah sosial lainnya. Karenanya dalam fatwa MUI pun mengakui pluralitas dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini MUI tetap menganjurkan umat Islam agar bersikap inklusif dalam arti itu untuk masalah sosial yang tidak terkait akidah dan ibadah. Umat Islam dianjurkan untuk tetap melakukan pengamalan sosial dengan agama lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Bahkan sangat jarang suatu negara itu di dalamnya memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, suku, agama dan sebagainya. Dan Islam sendiri sebagai mayoritas itu harus selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Ya walaupun bukan mayoritas ya, tapi Islam sendiri mengajarkan bahwasanya kita itu harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan demi menjaga kerukunan dan kemaslahatan bersama di dunia. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.